Halo, ini para peserta udah lengkap semua ya. Ini ada Atta, Febrian, Hans, Sapsari, sama ZPK. Bener nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 orang. Ya, halo semuanya. Udah pembukaan nih. Udah semua belum? Eh, Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru lima. Ayu Yang kayaknya satu mental Kak, deh. yang satu belum ngerit. Ayu tadi udah ada, tapi eh, kayaknya perlu ke pental. ya, parah. Yuk, coba pembukaan aja langsung nih. Apa nunggu satu lagi? Coba tadi udah masuk, cuma ke pental dicoba ditanya dulu. Kita kasih. Masih mau nunggu atau gimana? Masih 5 orang. Belum satu lagi. Sorry, yang satu orangnya tim siapa ya? Bisa jawab, Kak? Ya, yang untuk kayaknya yang masuk yang versus 3 lawan 3 kan ya? Yang belum masuk kan ya? Satu orang. Iya, maksudnya yang satu orang yang belum masuk ini timnya siapa? Tunggu Timnya Kak aja. Febrian. Jam Eh, satu kan iya mulainya. sih, tim Mm-mm. satu. Mulai dulu aja ya. Di itu aja apa perwakilan tim dulu aja yang ini eh yang milih mau plus apa minusnya. Ya Bang Mul silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kita dari Panitia DCMKFI Jabodetabek lagi mengadakan halal bihalal dan sekaligus acara debat ya. Debat positif negatif kait tokit yang diselenggarakan hari ini tanggal 5 Mei 2024 jam 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Barat mana nggak tahu dah tuh. Untuk masalah peserta seperti yang kemarin yang diinfo sama admin DCMKFI-nya itu udah dipilih ya siapa tim A sama siapa tim B-nya. Terus untuk acara pembawa acaranya ini dibawa dengan siapa ya Kak Diana ya kalau boleh tahu ya.
Kalau acara ya lah ulah yang buka acaranya gimana sih? Enggak, maksudnya yang nuntun untuk acara kuisnya ini. Terus Oh ya, iya, ya ini sih cuman halal bihalal ya, kayak kayak seperti ya kita seru-seruan aja ya, nggak ada ngambil emosi-emosinya. Boleh sih emosi-emosi tapi yang berhubungan dengan kayak tokitnya sendiri ya. Hmm. Jadi apalagi nih Bu yang mau dijelasin Bu? Aduh, saya juga ini nih. Untuk masalah tadi apa tadi clue video ya? Ada pembahasan clue video nggak tadi sih? Aku kurang Bapak dengar. sebelum clue video itu tim yang hadir tolong di eh, apa salah satu perwakilannya pilih digaca dulu tuh mau yang positif apa mau yang negatif. Oh ya, tadi yang tim si A siapa di sini? Tim A si Febrian ya? Tim lawan sama tim A sama tim B siapa ya di sini ya kalau boleh tahu? Coba perwakilannya aja deh kalau bisa itu digaca aja untuk siapa yang memilih dari tim positif atau tim negatifnya. Perwakilan satu orang dari tim A ataupun tim B ataupun tim positif ataupun tim negatif. Jadi biar kita bisa mulai juga acaranya kan jam 1 ya. Acaranya jam 1. Jadi biar bisa tahu ya biar bisa tahu siapa ya dari tim A apa siapa yang dari tim positifnya yang sama yang di tim negatifnya perwakilan satu orang siapa yang mau ini ngarahnya ke siapa ya gacanya ke Kadika. Iya, Kak Dika bisa tolong Kak. Oke, selamat siang semuanya. Mohon izin, ini kan kita ada dua tim ya. Kira-kira eh, ini ada dua tim. Yang pertama oleh tim dengan nama ya, tim dengan anggota Febrian, Febrian, Ayudhya sama Hazel. Kemudian ada Hans, Atta, dan Hapsari. Ini boleh tim A adalah Febri, Ayudhya, dan Hazel. Kira-kira untuk ketuanya mungkin bisa atau perwakilannya mau siapa? Bisa untuk kiri. Kak Febrian aja Kak Febrian. Kak Febrian gimana? Setuju? Baik. Oke. Jadi nanti ini namanya saya beri nama tim Febri ya. Untuk Ya. kita baca. Yang kemudian yang kedua itu ada tim dengan anggotanya adalah Hans, Kak Atta, Kak Hapsari. Oke, Kak Hans, Kak Atta, sama Kak Hapsari kita kira ketuanya mau siapa untuk kita mau roulette nih supaya kita adil aja untuk kira-kira nanti kira-kira siapa yang mau mendukung Kit, siapa kira-kira yang mau kira-kira mau membuktikan bahwa Kit itu adalah bersalah seperti itu. Kak Hans gimana? Kak Hans, Kak Atta, Kak Hapsari. Oke, ada yang Saya. Oke, Kak Hans ya jadi sebagai ketua. Oke. Di sini saya share screen aja supaya kita Oke, Hans. Tadi maaf tadi yang tim yang paling lengkap duluan siapa ya? Kayaknya tim yang paling lengkap yang perwakilannya boleh duluan baca deh. Enggak, kita langsung ini aja pilih aja yang terpilih itu boleh memilih dia mau jadi tim pro apa kontra seperti aja mungkin kalian ya. Atau mungkin mau yang memenangnya adalah yang terpilih itu dia adalah tim untuk pendukung Kit seperti itu. Bebas. Oke, Oke. Oke, sebentar saya tampilkan dulu.
Oke, kelihatan semua ya. Jadi di sini kita akan men-spin. Nah, yang terpilih itu eh, yang terpilih akan menjadi tim yang untuk mendukung Kaito Kid. Sementara untuk yang tidak terpilih itu nanti akan membuktikan adalah bahwa Kaito Kid adalah bersalah seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita spin ya. Oke, mari kita spin. Kira-kira siapa yang akan terpilih? Oke, di sini kita sudah punya perwakilan bahwa tim Febri nanti akan eh, mendukung dari si Kaito Kid-nya untuk argumen-argumen dia mendukung Kaito Kid. Sementara untuk tim dari si Pak Hans, nanti di situ akan menjadi tim untuk menolak argumen dan membuktikan bahwa Kid itu bersalah. Seperti itu. Oke, jadi kita udah punya masing-masing tim yang akan membela Kaito Kid dan yang akan melawan Kaito Kid di sini ya. Nah, untuk tim yang membela Kaito Kid, timnya Kak Febri, Kak, bisa kita tahu nggak untuk timnya Kak Febri itu yang dulu maju pertama, maju kedua, sama maju ketiganya siapa aja? Yang maju pertama ada Hazel, Hmm, yang kedua Ayudhya, yang ketiga saya. Hazel, Ayudhya, Ayudhya, Ayudhyanya belum ada ya? Nama Kak Ayudhya. Febri. Oh iya, belum ada. Oke, berarti Kak Hazel yang pertama, Kak Yudian yang kedua, dan Kak Febrian yang closing. Oke. Eh, Kalau dari tim Nakamori nih, si Kak Hans, Kak, boleh tahu nggak siapa yang maju pertama, maju kedua, sama maju ketiga? Untuk yang pertama Mhm. ada Kata, Iya, Kakak. yang kedua saya, Iya, Kak yang Hans. ketiga Kak Hapsari. Oke, di copy. Ya, yang ketiga Kak. Oke, oke. Oh, salah Kak, salah. Nah, gimana, gimana? Yang pertama Kak Hapsari. Yang pertama Kak Hapsari, yang kedua Kak Hans, yang ketiga eh, Ya, Kak Kata. Ata. Oke, oke. Kak Teti, Kak Via, tolong dicatat ya. Yang siapa yang maju-majunya duluan ya, sama yang terakhir. Halo. Boleh diulangin nggak siapa aja yang pertama? Dan Kak, Timnya Bang. Lu udah nyatet, Pia? ya nanti gue kirim nih. Oh, iya udah. Oke. Thank you. Soalnya gue lagi make up. Oke, eh, ini 10 menit lagi ya kayaknya ya sebelum eh, battle-nya dimulai. Kalau seperti itu, Bang Mul izin ya, kita nonton video dulu aja ya kali ya, untuk reminder bagi para peserta hari ini mau ngapain sebenarnya. Oh, yaudah boleh dipersilakan dibuka Oke, dan videonya.
Oke, sebentar ya. Boleh nanya nggak? Oke, boleh. Ini kalau misalkan Ayu dia masih belum datang sampai waktu yang ditentukan gimana? Coba Kak Diana, Kakmu, gimana Kakmu, Kak Diana? Berarti itu sekarang yang minus dari timnya Febri ya? Iya betul. Dari Kak tim Febri yang minus itu nggak ada alternatif kah ini? Kak Diana kemarin itu bener pas 6 orang ya? Nggak ada yang lebih satu gitu atau dua? Sesuai kita bilang itu. Ya tadi just info dulu ya. Tadi ya Kak Diayu ada, cuma tadi kebetulan nggak tahu kenapa kayaknya kepental keluar. Coba mungkin bisa dihubungi dulu. Tapi kalau misalnya sampai waktu jam 1 nggak datang, mungkin kira-kira ada masukan dari Kak Diana atau Kakmu. Berarti kita tunggu sampai jam 1. Kalau misalnya sampai jam 1 nggak ada, jadi gimana alternatifnya? Nggak mungkin kan 2 versus 3 di sini. Eh, tapi Kak Febri, sorry, Kak Ayu diahnya itu dipastikan datang kah? Karena kan kalau dari 6 peserta kemarin kan udah ditanyain tuh masing-masing sama panitia untuk kesediaannya di jam 1 itu oke atau enggak dan udah setuju nih. Kalau misalnya keterlambatannya mungkin karena signal atau apa ya mungkin kan kita bisa kasih spare waktu 10 menit. Tapi kalau misalnya 10 menit Ayu dia nggak datang, mungkin eh, timnya Kak Febri itu harus maju dengan 2 orang. Ya sebenarnya tadi udah sempat ada chat juga. Dia ngabarin ternyata lagi ada event. Cuman nggak tahu deh, dia lagi di Alpha ID. Mungkin sinyalnya ini kali ya, Nah, bentrok sama yang kurang- lain. Mm-mm. oke oke. Tapi kalau misalkan emang dia nggak ada dan kebijakannya tim saya harus maju dengan 2 orang, nggak apa-apa. Tapi dikasih waktu dulu kan ya? Iya, 10 menit. Kita tunggu 10 menit dari jam 1. Oke, oke. Oke. Makasih. Oke. Yes. Halo semuanya. Oke, tadi kita udah ngeliat 3 cuplikan movie-nya Conan ya. Conan yang paling baru 27, yang kedua 19, dan yang ketiga itu Conan movie yang ke-23. Nah, sebenarnya kenapa alasannya panitia itu muterin 3 movie ini? Karena sebenarnya di ketiga movie ini ya ada satu kemiripan di mana Kaito Kid selalu menjadi yang tersangka. Bahkan yang paling parah itu di movie ke-23 yang dia kayak dibuat seolah-olah jadi pembunuh berantai, padahal sebenarnya dituduh sama orang atau dikambing hitamin sama orang untuk dijadikan sebagai decoy. Nah, di movie 19 kenapa di highlight juga movie 19? Soalnya di sini kayak kita udah melakukan 2 hal yang berbahaya nih. Yang pertama, bikin ledakan bom di pesawat yang hampir menewaskan 8 orang dan juga apa dalam tanda kutip ngebikin bangunan museum Van Gogh yang dibuat sama Suzuki Family itu juga hancur. Ya walaupun sebenarnya at the end of the day itu bukan kayak Kid. Nah, eh, jadi kesimpulannya di sini adalah eh, selalu ada pola di mana Kai Tokit itu menjadi seorang terdakwa. Tapi di movie ke-27 kali ini, movie ke-27 ini kan tentang pedang samurai yang sebenarnya pedang ini bukan tipikal pedang yang dibuat oleh pengrajin terkenal. Tapi kenapa kali ini Kai Tokit mengincar pedang tersebut? Terus yang kedua, Kai Tokit pasti bikin scene nih di movie yang ke-27 ini.
Jadi, apakah seperti movie 19 dan movie ke-23 bahwa dia itu hanya dikambing hitamkan oleh orang dan menjadi tersangka, atau justru sebenarnya kali ini Kaitokit lagi pengen coba-coba jadi tersangka soalnya lelah dituduh oleh dua orang pelaku dari movie 19 dan movie 23. Nah, bersama kita di sini udah ada satu tim yang akan membela Kaitokit dan satu tim yang akan menuduh bahwa Kaitokit itu bersalah. Uh, Kira-kira kita mulai itu di jam 13.10 ya. Untuk urutannya itu dimulai atau dibuka dari tim yang menuduh Kaitokit bersalah dulu. Jadi dimulai dari tim Kahans dulu ya. Untuk yang maju, uh, yang pertama berarti openingnya itu dari Kak Hapsari dulu. Nanti setelah dari Kak Hapsari itu dilanjutkan oleh Kak Hazel. Kak Hazel di sini bisa membantah teori yang akan disampaikan oleh Kak Hapsari, atau nggak ngebantah juga nggak apa-apa, tapi Kak Hazel istilahnya mengemukakan pendapat kakak sendiri, it's okay. Nah, nanti setelah dari situ dilanjutkan oleh Kak Hans. Kak Hans juga sama, itu bisa membantah teori yang disebutkan oleh Kak Hazel tadi, atau nggak membantah juga nggak apa-apa. Terus Kak Hans bisa membela teori yang disampaikan oleh Kak Hapsari. Jadi milih nih, mau mau ngebantah si teori Kak Hazel, oke. Mau nggak usah ngebantah tapi ngebantu atau mendukung teorinya si Kak Hapsari dan mengeluarkan teorinya Kak Han sendiri juga nggak apa-apa. Nah, nanti setelah dari Kak Han dilanjut oleh Kak Yudia. Nah, ini ya, kita tunggu sampai jam 13.10. Kalau misalnya Kak Yudia ini nggak datang, mungkin posisinya Kak Yudia bisa digantikan oleh Kak Hazel atau Kak Febrian. Nah, ini nanti setelah dari aku jelasin, aku tanya ya ke timnya Kak Febrian ini gimana nih. Oke, lanjut dari untuk Kak Yudia itu posisinya sama seperti Kak Hans. Kak Yudia bisa membantah teorinya yang dikemukakan oleh Kak Hapsari dan Kak Hans, atau menolong atau membantu menambahkan teori yang udah disampaikan oleh Kak Hazel dan juga menyampaikan teorinya sendiri. Nah, terakhir nanti Kak Ata, Kak Ata di sini istilahnya job desk-nya sama. Dia seperti teman-teman yang sebelumnya membantah atau mendukung teori-teori lawan atau teori teman, dan juga closing statement. Statement penutup ini istilahnya kakak bisa statement apapun yang ujungnya bahwa tim kakak itu yakin kalau misalnya Skid itu bersalah. Nah, lalu setelah dari kata itu Kak Febrian nanti sama seperti kata bisa kakak membantu teori-teori yang sudah dikemukakan oleh Kak Hazel dan Kak Yudia, atau membantah teori yang disampaikan oleh Kak Hapsari, Hans dan apa, dan closing bahwa Kaitokit itu tidak bersalah. Mungkin kalau kemarin juga sudah dijelasin nih uh, sama dan juga di-share kan sama salah satu dari panitia tuh untuk rule of the game-nya seperti apa. Tapi kalau uh, saya di sini ngejelasin ini aja nih untuk refreshment aja. Wah, ini Kak Ayudin udah join nih, berarti kita bisa mulai ya game-nya ya. Bang Mul, gimana Bang Mul sebagai judges Bang? Kita mulai Bang. Ya, kalau memang udah komplit, barusan saya lihat udah pas ya, Iya, udah 6 pas. orang. Uh-uh. Ya, ada. Udah Oke. ada lulus juga ya. Kak Ayu Oke. mungkin Hai. udah paham belum Kak Ayu? Ya, Kak Yudia, gimana Kak? Udah paham atau aku perlu ulangin lagi rule of the game-nya? Nah, ini kayaknya signal signal di Ava susah nih.
Halo Kak Ayu. Ya, Kak Febrian gimana Kak? Kak Ayu dia nggak respon soalnya. Halo, Dia komentar lagi ya, komentar lagi ya. Wah ini kayaknya sinyal enggak deh. Kak Ayu dia masih ada kok. masih ada. Masih. Jadi mungkin nanti kalau misalkan pas giliran dia sinyalnya jelek, bisa di backup kah? Bisa nanti ini oh ya Kak Febri jadi yang mau nge-backup Kak Ayu kalau misalnya sinyalnya Kak Ayu jelek di antara Kak Hazel sama Kak Febri siapa? Silakan rembukan. Saya aja nggak apa. Oh, jadi gini aja. Eh, Berhubung Kak Ayunya juga kadangnya sinyalnya mental-mental atau gimana. Yang sebagai ketua tim lawannya aja nih. Misalnya nih, misal dari tim A siapa tadi Febri, tim B terus siapa sih tadi tim B-nya? Lihat Nah, perwakilan Hans, dari tim Kahans. Nah, kalau misalnya memang dari salah satu dari mereka ada yang nggak bisa sinyalnya atau gimana, mungkin bisa di backup aja sama perwakilannya atau tuh dari pihak Kahansnya atau oh, aku masih di jalan nih, gitu ya. iya Oke. dari ini aja Kak Febri aja tadi Kak Febri udah mau nge-backup. Ah, iya kalau misalnya tim lawannya juga, misalnya dari tim B-nya juga ada yang nggak bisa eh, menjawab ataupun misalnya lagi sinyalnya mental ataupun sinyal lagi jelek atau gimana ya mungkin bisa diperwakilin gitu loh. Jadi Oke, untuk yang terus yang selanjutnya untuk masalah video tadi udah selesai ya. Eh, untuk masalah video tadi udah selesai. Clue-nya juga dari movie 23 ya. Movie 23, 27 sama berapa lagi tadi? 19 gue bakar juga. 19. Iya enak Ah. loh Bang, lu dibakar enak kayaknya Bang, serius. Hmm. Ya udah sebelum udah jam 13.14 sebelum acara dimulai buat tim lawan tipis apapun itu hasilnya bentar dulu. Ya sebel Minumnya teh botol sosro. hmm? Gimana gimana? Lanjut. Apapun hasilnya minumnya teh botol sosro apa gimana? Eh, yang apapun hasilnya bukan minum teh botol sosro. Apapun hasilnya yang penting kita have fun di sini halal bihalal. Siap. Ya, Oke, kita mulai mulai dari dulu. sekarang. Kak Hapsari, silahkan untuk mengemukakan teori dan pendapatnya ya. Untuk waktunya 5 menit. Nanti pada saat kalau misalnya sudah lewat dari 5 menit, kalau kakak masih belum selesai untuk menyampaikan teorinya, ada 2 menit tambahan. Jadi total itu 7 menit. Dan nanti akan diingetin sama panitia ya kak, kalau misalnya kamu udah melewati waktu 5 menit dan 7 menit. Oke, Kak Sari? Iya, Kak. Oke, siap. Oke, Kak, floor dipersilakan kepada Kak Sari. Iya, selamat siang semuanya. Saya ada Hapsari dari tim persekutor, izin mengungkapkan pendapat saya. Nah, jadi kan bisa dibilang dari setiap movie Conan yang udah pernah kita lihat ini, rata-rata tuh apa ya? eh, Hampir semua movie-nya tuh dia selalu nyuri barang. Jadi menurut kelompok saya, eh, mau gimana pun alasannya, ketika dia mencuri barang tersebut, dia berarti sudah melanggar hukum di negara. Eh,
Hmm, untuk movie kali ini kan, movie 27 ini kan kita masih kelihatannya kita tuh bakal nyuri lagi. Jadi kita sebagai tim penuntut merasa kalau Kit ini ya pasti bersalah karena dia kemungkinan akan mencuri dan dia dari setiap movie yang ada tuh dia pasti nyamar jadi orang. Jadi istilahnya dia akan mengambil rupa orang tersebut, kayak mengcopy orang tersebut untuk menjadi orang lain. Nah, itu kan sebenarnya melanggar hukum ya. Kemudian kalau untuk argumen penunjangnya ini dia semisalnya kayak di movie 10 itu gitu dia ikut campur dalam proses kasus yang perampokan itu karena dia nggak sengaja lihat si Reiko ini mau bunuh orang yang buta itu kan. Nah, dia minjem rupanya Saguru. Nah, jadi di situ gitu kayak ikut membantu Conan dalam kasusnya, tapi malah jadi dia tetap bergabung di situ cuman buat keuntungan dirinya sendiri supaya dia nggak dibunuh sama orang yang mau bunuh dia di awal. Halo, Kak. Iya, Nah, eh, itu udah finishing apa masih mau jalan? ya sekian dari saya. Oke. Oke, Makasih terima ya. kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Hapsari untuk menyampaikan pendapatnya dari tim prosecutor. Nah, sekarang maju dari tim attorney, Kak Hazel, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, jadi saya dari tim attorney saya belum akan membantah, tapi saya akan menyampaikan pendapat dulu ya. Jadi sesuai movie sebelumnya bisa dibilang memang Kit agak berulah atau punya itu sendiri. Tapi pada akhirnya itu memang Kit kan punya tujuannya sendiri. Dan bisa dibilang Kit itu bahkan nggak ngaku kalau dia itu pahlawan atau orang baik. Dia itu mungkin bisa dibilang sejenis anti-hero dan dia yang punya tujuannya sendiri. Dan misalnya di awal-awal dia berulah, di akhir pun dia mulai juga mengurusi masalahnya sendiri. Jadi kayak dia di akhir banyak membantu orang dan bisa dibilang timnya Conan, misalnya kalau Conan bersama dan yang lain-lain, dia itu bakal bantuin. Kayak misalnya ada di movie ke di movie 23 di akhir-akhir kasus itu Kit bahkan bisa sampai bekerja sama dengan Conan. Dan bahkan bukan cuma di movie itu, tapi di movie-movie sebelumnya dia juga bisa bekerja sama karena memang dia nggak punya tujuan untuk merusak atau bisa dibilang sampai hal terburuk yaitu membunuh. Jadi kalaupun ada korban,
yang mungkin atau bisa dibilang yang bisa-bisa ada jatuh korban jiwa, Kit pun juga nggak akan segan untuk turun tangan membantu. Jadi andaikan dia itu pun dia bukan jahat tapi dia menyelesaikan kasusnya sendiri. Misalnya di movie akhir bantuin atau menyelamatkan mereka, dan kalau misalnya kasus jadi makin parah, dia pun juga bakal turun tangan. Dia bisa dibilang gitu, andaikan dia mencuri pun, dia memang mencuri, tapi di akhir-akhir juga dia akan nggak balikan barang yang dicuri. Juga ada misalnya di movie yang ke 19 waktu posisi Ran sama Conan terjebak di dalam, Kit pun juga bantuin mereka, dan pas dia bantu mengeluarkan Ran kabur dari sana, dia juga masih sempat bisa khawatir sama Conan. Jadi memang mereka pun bisa kerjasama. Jadi Kit pun nggak bersalah. Halo Kak Hazal. Ya, dah Ah, udah. Teorinya udah atau mau diperpanjang lagi Kak? sampai situ. Ah ya, oke oke. Oke, thank you Kak buat teorinya, dan sepertinya masih ada waktu Kak. Apakah mau menyanggah eh Kak Kapsari atau finish? Finish. Oke, oke siap. Thank you untuk Kak Hapsari. BTW, mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, supaya biar admin yang ngeh juga nih sama panitianya ngeh, kalau misalnya udah selesai menyampaikan teori, tolong dikasih sign ya. Misalnya sekian teori dari saya, terima kasih ya, biar biar nggak membingungkan aja. Oke, sekarang saya invite dari eh, Kak Hans untuk maju sebagai tim prosecutor. Kak Hans? Eh, Ya, terima kasih. Di sini saya sebagai tim prosekutor atau jaksa, pertama-tama saya ingin membantah dari pernyataannya Kak siapa tadi? Mohon maaf. Kak Hazal. Nah, dari Kak Hazel. Nah, itu di movie ke-23 memang Kaito Kid dan Conan itu bekerja sama agar menghilangkan nama buruk di Kaito Kid, karena di sini Kaito Kid yang dikambing hitamkan ya. Nah, tetapi eh, cara mengajak Kaito Kid itu kurang tepat ya. Karena di awal-awal menit, nah itu Kaito Kid Conan saat pulang dari rumah Profesor Agasa, Kaito Kid ini nyamar jadi Ran yang kemudian menyekap Conan eh, dan kemudian dimasukkan dalam koper untuk membawanya ke Singapura bersama Ran dan kawan-kawan. Nah, di situ adalah kesalahan Kit karena telah menculik ya atau menyekap Conan ini. Kemudian membantah tadi yang episode movie ke-19, memang di situ juga saling membantu, tetapi sebenarnya di movie 19 itu Kaito Kid sudah lebih dulu tahu siapa pelakunya karena si Kaito Kid ini apa eh, sempat mencuri data milik si Natsumi ya si pelaku. Tapi karena apa eh si Kaito Kid ini suka main teka-teki. Nah, jadi si Kaito Kid ini ngasih kode ke Conan bahwa ada satu Judas ya. Tapi karena Conan telat menyadari itu, jadi Conan tidak sempat menghalau pelaku untuk melakukan kejahatannya. Nah, di situ Kid tidak memberikan petunjuk yang lebih jelas bahwa pelakunya adalah si Natsumi itu sendiri. Oke, itu adalah bantahan dari saya. Kemudian
saya ingin membantu teman saya tadi Kak Hapsari di memang si Kaito Kid ini di movie ke-10 menyamar sebagai Saguru ya, yang kemudian saat di dalam gedung tempat si Nishio mati, nah itu si Saguru atau Kaito Kid ini memberikan penjelasan bahwa yang ditembakkan adalah 8 selongsong peluru yang kemudian mati mengenai Nishio. Nah, kemudian ya karena kursi di situ jatuh ya, walaupun si Kaito Kid ini memberikan salah pernyataan, nah tapi untungnya si Conan dan Heiji ini bisa tahu bahwa udah ada satu peluru dulu yang mengenai bagian belakang kepalanya si Nishio ini sehingga mati. Kemudian baru si Itoh Suhaiko ya menembak sisanya 7 selongsong peluru yang menyasar kemana-mana dan akhirnya kena kaki kursi dan akhirnya jatuh. Nah, seharusnya kalau kayak Tokit nyamar jadi Saguru, nah, Saguru ini kan salah satu detektif yang terkenal. Nah, seharusnya dia bisa mengetahui trik mengetahui eh, kenapa darah yang jatuh itu yang di dekat kepala saat kursi jatuh itu lebih sedikit daripada darah yang mengalir di kursinya ya, sehingga mungkin kalau si Kaito Kid paham itu dan tahu, Kaito Kid bisa langsung bilang bahwa satu selongsong peluru itu sudah kena dan sisanya menyangsar kemana-mana ke ke kaki kursi. Kemudian oke, mungkin sekian teori dari saya. Terima kasih. Halo. Iya, Kak. Sekian teorinya sudah selesai. Oh, oke. Sudah selesai itu. Oke, oke. Soalnya aku tadi dengernya kemudian penyampaian dari Kak Hazal ini menurutku cukup keren sih. Ya oke, nanti penjelasannya di akhir ya. Nah, sekarang mari kita undang Kak Ayudiah sebagai pembicara kedua dari tim pembela Kaito Kid atau pembela tim attorney. Kak Ayudiah. Aku lagi motor nih, nggak apa-apa ngomong kayak gini. Waduh, lagi sulit ya Kak? Enggak, maksudnya aku lagi di motor. Ada suara musik nggak? Kedengeran dulu. Mungkin bisa dilemparin dulu ke yang lain, nggak apa-apa lah. Dicoba aja nggak apa-apa. Suara berisiknya nggak terlalu ini sih. Iya. Iya. Enggak, ini Dicoba. lagi nggak nyetir kan? Lagi nggak nyetir, maksudnya lagi nggak bawa motornya kan? Jadi gimana, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Tapi kakak nggak lagi nyetir kan? Kalau lagi nyetir Enggak, aku jangan. lagi di bonceng kok. Oh ya udah, oke Kak. Kalau misalnya bisa, silakan. Upsi. Jadi ya, Tabrak. aku ngebela Kaito Kid. Masalah yang Hans bilang di movie ke-10, kan dibilang katanya Kaito Kid tahu ada 8 selongsong dan harusnya tahu trik pembunuhnya itu kan sebagai Hakubasa Guru. Tapi sebenarnya kan dia hanya menyamar dan dia nggak punya kepintaran Hakubasa Guru. Jadi Conan duluan yang tahu daripada si Kaito Kid. Gitu. Dan di movie 23 emang bener sih Kaito Kid nyulik Conan duluan. Soalnya sebenarnya dia nyulik Conan tuh tujuannya buat jaga-jaga kalau ada
kayak kasus gitu lagi. Kayak dimanapun dia berada, soalnya dia selalu dapat kasus kan. Padahal kalau dia pengen nyuri permata Syafir itu kan gak perlu bawa Conan, dia bisa nyuri sendiri gitu loh. Cumanya dia bawa Conan, takut jaga-jaga dia kejadian jadi kambing hitam lagi. Kayak gitu pernah di mana sih, di komik kalau nggak salah ya, dia jadi kambing hitam juga tuh. Itu jadi kayak penangkal. Sebenarnya Kaito Kid itu memang bukan penjahat ya, lebih tepatnya ya, walaupun dia mencuri tapi emang itu untuk tujuannya dia sendiri, untuk mencari kotak Pandora. Nah dia lebih ke kayak apa ya, lebih ke orang yang bebas gitu loh, nggak bisa dikekang kemana-mana. Jadi dia bakal ngelakuin apapun yang dia pikirin sendiri gitu, walaupun di ujungnya bakal ngebantuin Conan juga. Di movie ke-8 Conan nggak bakal bisa hidup kalau Kaito Kid nggak menerbangkan pesawatnya. Di movie ke-10 juga itu gara-gara Kaito Kid diincar juga, jadi dia ngebantu Conan kan. Di movie ke-19 ya awalnya ditawarin buat nyuri lukisan tapi dia nggak mau. Dan kenapa dia nggak bantuin Conan tuh karena sebenarnya nggak perlu. Dia justru malah ngasih teka-teki ke Conan tuh supaya Conan bisa mecahin teka-teki itu, karena dia tuh nggak ada kewajiban buat ngasih tahu pelaku aslinya gitu loh. Dia tuh lebih ke bebas hukum gitulah, nggak terlalu peduli sama hukum, karena polisi aja dilawan sama dia, apalagi hukum. Jadi lebih tepatnya sih dia emang nggak bersalah. Setiap kasus yang dia iniin tuh nggak pernah ada korban jiwa, dan walaupun ada korban jiwa juga itu karena dia salah dituduh. Semua permata yang bukan dia inginkan itu, yang pokoknya bukan kotak Pandora, bakal dibalikin lagi. Dia lebih ke apa sih namanya ya, dia kayak Conan yang nyari organisasi BO juga kayak gitu. Dia kayak menghalalkan segala cara supaya dia bisa tahu mana kotak Pandora itu yang mana, dan penyebab kematian ayahnya juga. Makanya dia lebih bebas gitu loh, nggak peduli hukum. Kalau Conan kan dia lebih memperhatikan hukum, walaupun dia kadang-kadang juga ngancurin yang lain sih. Di movie ke-23 yang paling parah ngancurin lebih tepatnya si Conan daripada Kaito Kid. Dan untuk penculikan juga apa ya, lebih tepatnya itu juga Conan juga mau, maksudnya loh, itu gak masuk penculikan sih, lebih ke keseret aja. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Sekian teori dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayudhya. Oke, selanjutnya saya undang speaker terakhir ya dari tim prosecutor, Kak Febrian. Silahkan Kak Febrian. Kak Ata mungkin. Iya Kak. Oh iya, Ya, sorry saya Kak Ata. Iya, dari tim prosecutor Kak Ata. Silakan Kak. Halo Kak Ata. Kak, suaranya nggak kedengeran Kak. Udah masuk belum? Udah. Hilang malah. Oke, silakan Kak. Oke, maaf Kak. Pertama-tama makasih buat kesempatannya. Saya terlebih dahulu akan menyanggah atau membantah teori dari Attorney B atau Kak Ayudhya. Tadi kan Kak Ayudhya bilang kalau misalkan di movie 10 itu Kid itu tidak setara dengan Saguro Hakuba. Tetapi jika dia memerankan Saguro Hakuba, seharusnya dia sudah tahu seperti apa Saguro Hakuba itu. Karena jatuhnya bisa aja ke pencemaran nama baik kalau misalkan dia tidak bisa berlaku sama sebaik seperti Saguro Hakuba. Lalu
di pernyataan keduanya Kak Ayudiah tadi, Kak Ayudiah juga bilang kalau misalkan Kit itu bukan penjahat karena dia nyuai buat cari kotak Pandora. Tapi di mana-mana kita semua tahu kalau mencuri itu adalah perbuatan yang melanggar hukum terlepas dari apa tujuan sebenarnya. Lalu dan terakhir tadi bahkan Kak Ayudiah bilang bahwa Kit itu kayak suka-suka sendiri dan nggak terlalu peduli sama hukum, di mana sebenarnya harusnya kita sebagai warga negara itu tetap harus patuh sama hukum apapun profesi atau siapapun kita. Itu bantahan dari saya terkait teori dari Attorney B atau Kak Ayudiah. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan teori saya pribadi dari kelompok saya tentang Kit. Jadi saya akan menambahkan teori bahwa di movie ke-19 contohnya, Kit itu sengaja membuat abu-abu kasus dan data dari pelaku atau mempersulit pihak keamanan untuk termasuk Conan untuk membantu mengamankan atau menindak si pelaku ini. Ini bisa aja dijadikan sebagai bahwa Kit itu secara tidak langsung membantu si pelaku. Itu saja teori yang akan saya tambahkan dari tim saya. Saya akan lanjutkan ke kesimpulan. Tadi dari Kak Hapsari atau Prosecutor A sudah bilang bahwa Kit itu mencuri dan mencuri itu adalah tindakan yang salah. Dan sebenarnya Kit itu tidak boleh menggunakan badan, tenaga, ataupun rupa orang lain untuk melakukan kejahatan. Dan ini juga termasuk salah satu pelanggaran hukum. Lalu juga terakhir tadi Kak Hapsari sebagai attorney A bilang, sebagai prosecutor A bilang bahwa Kit itu melakukan untuk keuntungannya sendiri dan di mana-mana orang yang membahayakan orang atau memakai orang lain untuk keuntungannya sendiri itu juga termasuk melanggar hukum. Lalu tadi prosecutor B atau Kak Hans bilang bahwa waktu di ke-23 Kit itu bawa Conan secara ilegal ke Singapura, yaitu dimasukin ke Conan. Bahkan waktu minta ke Conannya pun dia nyulik. Conan itu diculik lalu dibawa secara ilegal ke Singapura sama Kit. Jadi itu salah ya di mata hukum Kak. Lalu terakhir tadi adalah waktu dia memerankan Sagul Hakuba di movie ke-10 itu dia bisa mencemarkan nama baik Sagul Hakuba karena tidak bisa berlaku sesuai dengan Sagul Hakuba. Jadi menurut kelompok kami sebagai prosecutor, Kit itu bisa didakwa sebagai tersangka dan bisa dijebloskan ke penjara atas pelanggaran hukum. Sekian dari opini dan teori saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk opini dan closingnya, Kak Ata. Sorry ya tadi salah nama Kak Uhu. Oke, kita lanjutkan ke speaker terakhir dari tim attorney, tim pendukung Kaito Kit, Kak Febrian, silakan Kak. Baik, untuk pertama saya mau membantah dulu tadi yang movie 19. Kaito Kid membuat abu-abu tim Conan dan kepolisian. Sebenarnya gini, seperti yang udah diinformasikan dengan rekan-rekan saya bahwa Kaito Kid ini tidak memiliki kewajiban dalam membantu atau memberikan informasi kepada kepolisian maupun Conan. Tetapi dalam hal ini, Kaito Kid masih mempunyai hati nurani untuk dapat membantu kepolisian dan Conan agar kasusnya dapat diselesaikan. Tapi kalau misalkan Kaito Kid langsung ngasih tahu, ini nih di sini nih pelakunya si ini nih, apakah polisi akan percaya? Kaito Kid ini identik dengan pencuri. Apakah ada orang yang percaya dengan pencuri? Pertama itu, menyadari akan kapasitas dari Kaito Kid sendiri, maka dari itu dia membuat sebuah teka-teki agar polisi dan Conan ini berupaya untuk dapat menyelesaikannya sendiri. Jadi kalau misalkan dia yang ngasih tahu, ada kemungkinan kepolisian dan Conan pun tidak akan percaya. Jadi untuk membuat mereka percaya, dibuatlah teka-teki seperti itu. Nah, untuk teori-teori yang lain, sebenarnya Kaito Kid ini tidak pure mencuri ya. Kalau kita lihat dari pola-pola movie sebelumnya, Kaito Kid ini lebih kepada satu, dia mengungkapkan sebuah kebenaran, dua, mengembalikan suatu barang kepada pemilik aslinya. Contoh di movie ketiga itu ada telur memori. Dia mencuri telur memori sebenarnya itu untuk dikembalikan kepada keturunan dari pihak
yang resmi memiliki seluruh memori tersebut. Lalu juga di movie 19 juga dia sebenarnya tidak mencuri, tetapi memang ada pihak yang ingin berupaya untuk mencuri lukisan itu, akhirnya dia turun tangan juga gitu loh. Selain itu juga dia pasti akan mengembalikan barang-barang yang telah dalam tanda kutip dia curi, walaupun sebenarnya dia tidak benar-benar mencuri. Jadi tindakan pencurian yang dia lakukan ini hanyalah sebuah kedok untuk berbuat kebaikan gitu, diantaranya yang mengembalikan barang tersebut ke pemilik aslinya. Kalau kita lihat juga biasanya Kaito Kid ini seringkali membantu Conan. Di movie 3 ya membantu menangkap pelaku, di mana Conan hampir ditembak oleh pelaku, namun Kaito Kid yang saat itu menjadi Shiratori menembakkan pistol kardonya, sehingga pistol yang ada pada Scorpion itu terhempas. Lalu juga di movie 3 tersebut juga Kaito Kid membantu Conan dalam menutup identitasnya sebagai Shinichi di bagian akhir gitu. Lalu di movie 8 juga dia meminimalisir kerusakan yang ada di bandara. Bayangkan jika tidak ada Kaito Kid di pesawat tersebut, tidak ada yang dapat mengendalikan pesawat udaranya, maka penumpang yang ada di pesawat tersebut bisa jadi sudah tiada gitu kan. Dan kita tidak bisa menonton Conan lagi, di movie 8 udah tamat. Saat itu juga dia rela menjadi umpan untuk polisi gitu ya, agar membantu Ran dan Sonoko dalam proses pendaratan pesawat. Jadi dia mencari tempat yang kira-kira cocok sebagai pendaratan pesawat, sehingga polisi-polisi ini mengejar Kaito Kid dengan mobil-mobilnya yang menyala, akhirnya dapat terlihat posisi pendaratan yang tepat. Di movie 14 juga dia menolong Conan yang telah dilempar oleh pasukan teroris, bahkan Conan langsung dibuang begitu saja di balon udara, namun dengan sigap Kaito Kid langsung turun, langsung terbang untuk menolong Conan gitu. Dan di movie 10 juga dia ikut membantu memecahkan misteri, meskipun memang tidak sehebat Saguro Hakuba, tapi dia juga cukup membantu Conan dan Heiji dalam mengungkap misterinya. Dan di movie 10 itu juga di roller coaster, lagi-lagi Genta membuat blunder di mana jam tangannya masih ada di tangannya dan mau dibuang tapi tersangkut di bangku. Akhirnya siapa yang menyelamatkan? Lagi-lagi Kaito Kid. Jadi di sini Kaito Kid seringkali menjadi pahlawan dalam movie-movie yang ia filmkan gitu. Di movie 19 juga dia menyelamatkan Ran yang saat itu sedang terbakar gitu kan gedungnya, yang tadinya juga mau menyelamatkan Conan tapi tidak bisa. Jadi Conan berupaya agar Kaito Kid menyelamatkan Ran saja, dan itu juga dilakukan oleh Kaito Kid. Dan di movie 23 memang sebenarnya itu fokusnya untuk membersihkan nama Kaito Kid, tapi memang 2 menit ada lagi ya, Kak. indikasi 2 baik, menit. ya ada indikasi kasusnya berkelanjutan, maka dibawalah Conan. Jadi untuk closing statementnya, tindakan yang dilakukan oleh Kaito Kid ini tidak lepas dari niat baik dan maksud baik yang tersembunyi. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkannya secara terang-terangan karena identitas dia sebagai pencuri gitu. Karena seringkali juga di movie-movie tersebut yang telah saya jabarkan, dia seringkali menjadi penyelamat, seringkali menjadi penolong Conan dalam menangkap pelaku. Nah, di dunia hukum ini ada asas pradaga tak bersalah. Lebih baik kita melepaskan penjahat, karena memang nanti juga kita bisa menangkapnya lagi, daripada kita menangkap dan menghukum orang yang sebenarnya tidak bersalah. Yang dalam hal ini adalah Kaito Kid. Seperti itu. Jadi, dalam hal ini kami dari tim attorney pembela Kid menyatakan bahwa Kaito Kid tidak bersalah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Febrian dan tim attorney untuk closing statement-nya. Jadi untuk para juri yang hadir hari ini, mohon lihat di chat ya. Di situ udah ada polling nih setelah dari penyampaian tim prosecutor dan tim attorney, siapa yang menurut kalian
bisa meyakinkan kalian untuk uh, statement bahwa Kit itu bersalah atau tidak bersalah. Tolong dibantu polling ya. Dan kalau boleh komen nih, kalau misalnya boleh komen sebagai judge di sini, mungkin saya hanya mensummary dari apa yang di highlight oleh masing-masing tim. Yang pertama dari tim prosecutor. Tim prosecutor ini lebih menitik beratkan kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kaito Kid pada saat dia dalam tanda kutip yang dikatakan tim attorney mencoba untuk membantu uh, Conan dan tim dalam mengungkapkan kasus atau mencoba untuk melakukan tujuan yang ingin dia capai dengan referensi di movie ketiga dan movie ke-19 di mana dia di situ ada tujuan tertentu gitu, ada yang harus dilakukan oleh Kaito Kid. Tapi cara yang dilakukan Kaito Kid dalam mencapai tujuan tersebut itu melanggar hukum. Nah, karena dia udah melanggar hukum, mau itu tujuan akhirnya itu baik ataupun buruk, itu tetap tetap bersalah. Itu penekanan dari tim prosekutor. Kesalahan-kesalahan Kaito Kid itu diantaranya membantu untuk menyembunyikan bukti pelaku, terus yang kedua itu illegal trespassing, membawa orang ke luar negeri secara ilegal tanpa tanpa paspor dan sebagainya. Terus yang ketiga property damage, karena secara tidak langsung dia menyebabkan kerusakan-kerusakan properti yang terjadi di hampir semua movie yang dia datangi. Nah, itu inti poin dari tim prosecutor. Nah, kalau untuk tim pendukung Kaito Kid ini lebih menitik beratkan kepada Kaito Kid itu tujuannya adalah baik. Tujuan akhirnya dia itu walaupun dengan segala pelanggaran yang dia lakukan, karena dari awal dia itu bukan orang yang berada di sisi kebaikan. Dia adalah orang yang sebenarnya abu-abu. Jadi dia itu sebenarnya kalau secara profesi ya dia jahat, tapi dia baik. Nah, jadi ini sama seperti Deadpool yang dimention oleh Kak, mungkin Kak Kak Hazel tadi di mention kalau si Kaito Kid itu ya hampir-hampir mirip lah sama Deadpool. Jadi dia itu baik tapi caranya jahat. Nah, dan walaupun pelanggaran-pelanggaran Kaito Kid itu ya seperti illegal trespassing atau property damage, dia itu berusaha untuk meminimalisir damage yang dia perbuat dan juga dia itu ya membantu Conan dan lain-lain juga memberikan sebuah hint walaupun hint itu tuh telat gitu untuk disadarin oleh para tim detektif ya, karena at the end of the day dia sebenarnya tidak punya obligasi atau kewajiban untuk memberikan hint tersebut in the first place, kecuali kalau misalnya tujuan mereka ya emang satu tujuan seperti itu. Mungkin dari Bang Mul ada yang mau ditambahin Bang sebagai judges hari ini? Halo Bang Mul, jangan bilang ke Alfa juga Bang Mul. Ya, gimana? Iya, ada yang mau ditambahin nggak Pak? Enggak, terserah itu aja cukup. Oke, untuk para juri, mohon maaf, apa para juri udah mengisi semua form? Belum. Oh, sudah. Oke. Maaf, tim quick count, Kak Pia, Mas Di, apakah sudah terkumpul hasil pollingnya? Oh, bentar Kita lagi. tunggu 5 menit lagi, Kak Diana. Oke, 5 menit ya.
Halo kepada tim Quick Count, apakah sudah? Hasilnya sudah masuk. Oke. Oke, Mas Di, maaf bisa ditunjukkankah siapa tim pemenang kita hari ini? Mungkin mau direkap, mau di eh, ketuanya Bang Mul, Silakan, Bang Mul, Bang Mul. Bang Mul, Bang Mul, sinyalnya Bang masih ada Mulnya. Bang Mul? Yo. Gimana tadi? Bang Mulnya mungkin bisa Ya, diumumkan, nanti akan saya tunjukkan setelah Kak Mulia umumkan kira-kira siapa nih yang menang nih dari record room untuk episode kali ini tentang Kaito Kid. yes. Pak Mulia, Pak Mulia. Iya, Yang mulia, iya. Pak Mulia. Sadar dulu dari bangun, tidur. Canda. Oke, pemenang kali ini dari polling juri-juri yang lain. Winsa ditarik ya apa? Tim 1 atau tim Febrian dengan polling 55,6% dibanting ya gua. Pak, jangan marah-marah. Kenapa, Pak? Dimanapun saya berada, saya dikejar-kejar sama anak saya. Lanjutkan, Pak. Silakan dilanjutkan. Oke. Lanjutkan, Ya. Pak. Untuk tim kedua dimenangkan oleh Hans itu dengan perolehan suara 45,5%. Selamat buat kepada tim 1 atau Febrian yang sudah memenangkan votingan penilaian dari juri-juri. Hasil dari debatnya atau tim pembela ya, tim pembela atau tim supportnya Kaito Kid. Untuk tim favorit ya, Di spill dulu nggak Kak nih, kira-kira Di dapat spill dulu sesuatu? nggak? Kira-kira dapat Kira-kira apa gitu. pemenang dapat apa? Oh, Iya, pemenangnya apa ya? ini udah tipis banget loh votingnya antara 54,5 tim pembela Kid dengan tim yang penggugat Kid ini cuman beda 10%, berapa persen? 9% ya? Ya, tipis sekali. Tipis sekali ya. Berarti sebenarnya timnya Kak Hans juga good job banget nih kayaknya sebagai prosekutor karena sebagaimana yang kita tahu ya, ini apa mencari-cari teori kenapa Kaito Kid itu bersalah itu kayaknya emang sulit ya. Gimana timnya Kak Hans? Ada yang mau curhat? Beda tipis banget, yes. Betul, betul. Oke. Bang Mo, lanjut Bang Mo. Hadiah, hadiah. Ya, sebentar saya lagi scroll dulu hadiahnya depan. Oh, ini dia. Oh, di scroll sih, Tim Bang. pemenang. Sorry. Tim pemenang yang Hadiah ke Jepang. wis. Itu si Diana sih yang ngongkos kayaknya ntar. Enggak. Oke. Tim pemenang untuk Febrian telah mendapatkan 3 buah atau 3 piece jaket dan plus 3 nesoberi. Tim yang kalah mendapatkan 3 nesoberi. Terus untuk Enggak favorit terus, ini terus. belum. Itu dulu. Oke, hold dulu. Itu dulu makanya. Sabar. Nah, oke lanjut nih. Kan kita udah tahu nih siapa yang menang ya, tim Kak Febrian. Congratulations ke timnya Kak Febrian nih karena sudah memenangkan. Tapi dari masing-masing tim prosekutor dan tim attorney ini ada MVP atau apa istilahnya satu individual yang bisa mensupport teman-temannya dan selain itu juga dia bisa selain support bisa menyanggah dengan bagus dan istilahnya dua-duanya penyampaiannya bisa dideliver dengan baik. Nah, untuk peserta favorit boleh disepil nggak, Mas? Boleh. Silakan. Nah,
Oke, untuk peserta MVP kita kali ini itu dari timnya Kak Hans itu Kak Ata. Dan untuk dari timnya Kak Febrian itu Kak Febrian yang menang. Oke, nggak ada yang ngasih tepuk tangan nih. Selamat. Congratulations. Congratulations. Bang Mul, untuk yang peserta Congrats. favorit, Hadiahnya yang kamu ke peserta Bali nih. favorit hadiahnya apa nih? Ke Bali atau Bali. kemana? Untuk hadiah terfavorit itu yang dimenangkan oleh Ata mendapatkan satu kaos Uniqlo, Oke, Kata dapat kaos Uniqlo nih ya. satu kaos Oh, Uniqlo yang dan untuk Kak Febrian dengan polling 27,3% itu mendapatkan satu action figure Suichi Akai. Wih, wah ini action figurnya yang 35.000 apa yang mana nih? Nah, jangan itu lah, ntar Wah, meringis ya Kak Febrian nih. Oh, waduh, itu aduh. hadiahnya kayaknya gak dinilai harganya deh. Kayaknya Wih, asik. harganya gede itu kayaknya. Oh ya, dengan ini ya, dengan sepenuh hati dibeli dan didedikasikan kepada peserta MVP ya, Bang. Iya, jadi Wih, wah ini selamat untuk para pemenang dan tim yang kalah. Ini cuman hanya sekedar senang-senang. Kita cuman halal bihalal by Zoom, tapi hal bihalalnya enggak, yang saya nggak cuma cerita-cerita, kita juga ada materi-materi kayak debat kayak tokit plus minusnya, atau kita bilang bisa dibilang si pembela atau si penuduh ya. Nah, jadi untuk pemenang untuk pemenang bisa mengirimkan alamatnya, udah dikirim belum sih alamatnya, udah ya? Bisa info ke DCMKFI Jabodetabek atau ke VIA untuk hmm, info alamatnya, dan yang kalah juga bisa infokan alamatnya juga untuk bisa dikirimkan paketnya ke teman-teman sekalian. oke. Pokoknya yang di sini intinya kalah dan menang itu semuanya dapat hadiah. Event yang memberi polling juga dapat hadiah ya, Bang ya. Semuanya dari Ya, Bang Mul yang tercinta, Cuna. Ya, Kak? ya, 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 ya. ya, ya. Itu untuk juri-juri dapat juga nggak tuh, Untuk juri-juri Kakak dapat Giana? kok, Oh, dapat. Tenang aja, tenang aja. Tenang aja hmm, udah disiapin tuh, tinggal dikirim. Oke. oke. Oke, oke. berarti apa? Thank you udah join ya di hari ini mulai dari ibaratnya kuis di awal. Semoga eh, gamenya hari ini itu sedikit menyenangkan bagi tim peserta maupun juri-juri yang hadir. Mohon maaf kalau misalnya dari kita masih banyak yang kurang pada saat teknis pelaksanaan untuk game ini ya. Semoga kedepannya kita bisa ngadain game-game yang uh, asik dan saling change teori kayak gini lagi ya teman-teman. Oke, diiringin back sound teriakan anak kecil, ada yang terbunuh kah? Sorry tadi. Oke, Oke, oke. Lanjut. kira-kira apa ada yang mau disampaikan speech sedikit speech nih dari tim yang menang, tim yang kalah atau dari MVP? MVP dong ngomong dong. Kata, Kak Febrian, Kak Hapsari, Kak Hans gimana? Mana pada apa pada hilang signal semua nih jangan-jangan. Iya, terima kasih buat semuanya, buat admin, buat tim penyelenggara, panitia, dan juga teman-teman yang udah meramaikan event kali ini. Terutama makasih juga buat hadiah-hadiahnya gitu ya. Hadiahnya cuma satu kok. Sebenarnya saya Jangan nyiapin, hadiah-hadiah. Coba, sebenarnya saya siapin apa kak? nyiapinnya kalau keluar bukan atur nih, tapi Oh dapetnya gitu. atur nih. Iya, Wah, emang udah ini ya. Oh, jadi Anda di sini mau memposisikan diri Anda sebagai Heiji ya? Oh ya, oke. Siap. curhat dikit. Oh Terima ya, kasih. siap.
Oke, terima kasih, terima kasih. Mungkin dari timnya Kak Hans ada perwakilan Kak Atta yang jadi MVP hari ini gimana? Iya, buat kakak Twin semuanya, makasih mewakili tim saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat tim attorney juga makasih. Seru banget. Dah. Oke, oke. Kalau misalnya kayak gitu, see you on the next game ya, Minasan. Bagi yang mau lanjut ke Ava, jangan lupa bawa oleh-oleh ya, pesan-pesan dari juri. Ya, Oke. dan sekedar info, Mhm. jangan ya untuk sekedar info dalam bulan Mei ini kita akan bakal ngadain gathering untuk persiapan nobar nanti. Jadi DCMKV Jabodetabek sebelum mengadakan nobar bareng Jabodetabek itu akan mengadakan gathering, dan kapan dan waktunya di mana itu nanti bakalan diinfokan di grup DCMKFI sendiri. Tunggu aja seminggu ke Wah, depan. oke siap. Wah, berarti ini ada game lagi nih ya, Bang ya? Ini pasti bakalan ada game lagi. Oke, siap di copy. Oke. Oke, buat tim Oke. koordinator gathering dipersiapkan ya waktunya ya. Terima kasih. Oke, berikut info-info dan pesan sponsor yang diinformasikan teman-teman. Thank you for all joining today. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.